Disclaimer dulu ya guys, karena konten ini berisi full spoiler. Disarankan untuk menonton videonya terlebih dulu. Dan karena video ini berisi material kekerasan seperti pemukulan dan gambar darah kebijakan penonton, sangat disarankan untuk menyikapi isi video konten kami kali ini. Halo guys, selamat datang kembali di Mixmax Film. Kali ini Mimin akan menceritakan film lawas tapi keren, yang Mimin kasih rating 9 dari 10. Karena Mimin sangat suka film yang bertema tentang hacker dan action yang keren. Film ini berjudul Fabricated City. Mungkin kalian pernah nonton reviewnya dari channel lain, tapi Mimin janji akan review film ini dengan feel yang sebaik mungkin. Karena film ini bertema hacker yang the best menurut Mimin. Tapi sebelumnya Mimin mohon dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena channel ini sedikit lagi hampir mencapai 1000 subscriber ketika video ini dibuat. Sekecil apapun dukungannya, semoga dibalas Tuhan dengan berlipat ganda. Amin. Sekalian Mimin pengen nyapa orang baik yang udah komen dan dukung channel ini seperti 3 Triple Jet dari Kelantan Malaysia yang sama terkena banjir dan saling menguatkan, Ramadhana Lisanjaya dan Beni Supriyatna yang telah mendoakan, Joston dari Pelabuhan Ratu, dan banyak lagi yang nggak bisa Mimin sebutin satu persatu. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya, dan selamat menonton. Gaskan! Di awal film memperlihatkan seorang pemuda bernama Dae-jang, yang sedang bersiap memulai misinya untuk merebut sebuah ark reaktor dari sekelompok penjahat bersama anggota pasukannya. Tapi ketika mereka sampai ke TKP pesawat, mereka langsung diberondong tembakan dan bom RPG yang memaksa mereka bergegas terjun dan memulai misi lebih awal. Hingga memaksa Dae-jang dan tim sergapnya membrutal dalam beraksi. Karena selain mereka berpacu dengan waktu akibat ark reaktornya yang mulai dipindahkan, tapi juga ark reaktor itu sangat rentan meledak. Jika sampai itu terjadi, seisi pulau itu bisa hancur tak tersisa. Hingga penjahat lapis pertama dapat mereka ratakan dengan kerjasama tim yang kompak. Karena jumlah para penjahat masih terlalu banyak dan waktu mereka semakin sedikit, Dae-jang memutuskan membagi timnya dalam 2 tim, dan Dae-jang masuk terlebih dulu dengan rekannya yang bertubuh gendut bernama Chan, dan terus menerobos para penjahat itu sendirian. Kemudian menyuruh Chan menunggu tim kedua datang di sana, sementara dia akan membersihkan jalur menuju ark reaktornya. Setelah Dae-jang hampir sampai ke tempat ark reaktor itu, tim kedua masuk dan mencoba membantu Chan yang terluka dan terpojok. Mendengar hal itu, Dae-jang pun kembali untuk menolong Chan sambil meratakan para penjahat di sana. Dengan perasaan marah, Dae-jang pun kembali sekalian melampiaskan kemarahannya itu karena berani melukai partnernya dan membersihkan semua penjahat yang dia temui. Hingga pada suatu momen Dae-jang terpojok sendirian dengan para penjahat yang terus berdatangan dari berbagai arah, dan mulai tertembak yang membuat Chan berbalik sangat khawatir. Tapi Dae-jang terus berusaha berdiri dan terus fokus melindungi timnya untuk menyelesaikan misi sampai titik darah penghabisan. Hingga tim pun berhasil menonaktifkan ark reaktornya bertepatan dengan Dae-jang yang tewas dan gugur. Hingga akhirnya terungkaplah jika semua itu adalah imajinasi Dae-jang yang sedang bermain game bersama teman-teman online-nya, di mana ternyata Dae-jang adalah seorang gamers yang sangat pro dan disegani. Karena kesehariannya hanya dihabiskan untuk bermain game online bersama teman-teman dunia online-nya, walaupun karena saking seringnya bermain game, Dae-jang sering dimarahi ibunya. Saat Dae-jang akan bermain game kembali, tiba-tiba Dae-jang mendapatkan panggilan dari wanita tak dikenal, dan wanita tersebut meminta Dae-jang untuk mengembalikan HP-nya yang tertinggal di warnet itu. Awalnya Dae-jang tidak menghiraukannya, tapi karena wanita itu akan memberinya imbalan yang cukup besar, akhirnya Dae-jang pun mau mengantarkan HP itu.
Sesampainya di apartemen wanita itu, Dejang pun memanggil wanita itu, tapi tidak ada jawaban darinya. Hingga akhirnya Dejang pun masuk, dan setelah masuk Dejang mendapati wanita itu yang ternyata sedang mandi. Karena Dejang anak soleh, dia pun menjaga pikiran positifnya, sehingga dia tidak melakukan hal yang penonton mau, hingga wanita itu menyuruh Dejang untuk menyimpan ponsel itu di kamar lantai atas, dan mengambil imbalannya di atas kasur. Sebelum pergi, Dejang pun mengingatkan wanita itu tentang kebiasaan buruknya karena tidak mengunci pintu rumahnya dan menyuruhnya untuk lebih hati-hati. Tapi besok paginya saat Dejang terbangun, tiba-tiba dia ditangkap polisi karena tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Dan namanya pun langsung jadi headline dari semua media, yang membuat orang-orang menjadi sangat geram dan benci padanya. Di sisi lain, ibu Dejang yang tidak percaya itu perbuatan anaknya langsung menyewa seorang pengacara bernama Jung untuk membelanya di pengadilan. Tapi anehnya semua tuduhan itu memiliki bukti yang kuat, mulai dari DNA, sidik jari, barang bukti pisau berdarah di rumah Dejang, dan banyak lagi. Selain itu, ibu Dejang terus membela anaknya untuk meyakinkan warga bahwa anaknya sedang difitnah, walaupun pada akhirnya Dejang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dimasukkan ke penjara level 1 untuk kasus kelas berat. Yang membuat ibu Dejang histeris mendengar putusan hakim, seakan tak percaya akan berpisah dengan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Singkat cerita, hari pertamanya di penjara sekelompok geng mengawasinya dan mengungkapkan kemarahannya karena perbuatan yang dituduhkan pada Dejang. Dejang pun diinterogasi dan dihina oleh ketua dari geng tersebut yang bernama Bulldog. Tapi Dejang malah menyerang Bulldog hingga membuat hidungnya berdarah, yang membuat Bulldog sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk memukuli Dejang. Akhirnya mereka pun dipisahkan oleh petugas penjara, dan Dejang pun ditahan di ruangan isolasi yang gelap dan sepi. Beberapa hari berikutnya, Dejang ditemui oleh dua orang pria yang memberitahu tentang seorang pria tua yang sadis sedang memakan daun, yang merupakan orang yang paling ditakuti di sana. Pria itu ditahan sebagai pembunuh berantai yang menyantap korbannya, tapi jika dilihat dari kebiasaannya, pria tua itu yang seorang vegetarian dan hanya memakan sayuran, kemungkinan besar pria tua itu ditahan karena difitnah juga, seperti Dejang saat ini. Setelah beberapa hari Dejang di penjara benar-benar sangat menyiksanya, Dejang sering mendapatkan teror dari Bulldog, membuat kehidupan Dejang di penjara itu sangat memprihatinkan dan terlihat seperti orang gila. Sedangkan di luar, sang ibu terus berusaha mencari dukungan, dan keesokan harinya datang mengunjunginya, ditemani Jung si pengacara. Di sana ibu Dejang menegaskan bahwa dia tidak akan menyerah, membuktikan bahwa Dejang bukan seorang pemerkosa, dan ibunya berharap agar Dejang bisa bertahan sampai ibunya bisa mengeluarkan Dejang dari penjara itu dan membuktikan semua ini adalah fitnah. Mendengar perkataan ibunya itu, Dejang pun mendapatkan semangat baru. Walaupun setiap hari dia mendapatkan teror dari Bulldog, Dejang tetap semangat menjalani hidupnya di penjara itu. Bahkan Dejang tidak takut lagi dengan Bulldog. Hingga ketika waktu makan Dejang dihampiri pria tua pembunuh berantai tadi, pria itu memberikan Dejang sebuah daun untuk mengobati lukanya, dan menasehati Dejang dan juga menyemangatinya. Hingga akhirnya Dejang berencana melawan balik dengan senjata yang bisa dia temukan di sana, dan berhasil menghajar mereka seorang diri. Layaknya sedang main game, Dejang mengatur strategi dan timing ketika menyerang, dan membuktikan jika dia seorang gamer sejati. Yang membuat Bulldog terkapar tak berdaya dibuatnya. Hingga berikutnya Dejang kembali mendapatkan kunjungan, tapi sayangnya ibunya tidak datang, melainkan Jung si pengacara datang membawa kabar kematian ibunya, yang membuat Dejang sangat kacau karena harapan satu-satunya untuk dia keluar dari penjara telah hilang.
Hingga hari-hari berikutnya Dejang lalui dengan rasa frustasi, Bulldog memanfaatkan momen itu dengan berusaha membunuh Dejang. Beruntung Dejang menyadarinya dan berbalik menyerang Bulldog hingga membuatnya tersungkur dan cedera parah di bagian wajahnya. Hingga petugas pun segera menangkap Dejang. Pada saat itu pula juga Dejang menusuk perutnya hingga membuatnya juga cedera. Dan akhirnya Dejang dan Bulldog pun dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan Dejang berhasil kabur menggunakan ide yang diberikan pria tua tadi. Ternyata Dejang berpura-pura menusukkan pisau sesuai skenario agar dia bisa keluar dari penjara untuk mencari tahu siapa yang telah memfitnah mereka berdua. Beruntungnya Dejang menemukan 2 orang turis yang memberi tumpangan dalam pelariannya. Setelah Dejang berhasil memperbaiki mobil mereka yang mogok, Dejang juga diberi mobil tersebut dengan cuma-cuma karena mereka iba padanya. Sedangkan Jung dikagetkan dengan datangnya Dejang ke apartemennya, hingga Jung menjelaskan kepada Dejang ibunya mati bunuh diri dan hanya meninggalkan sebuah kalung yang membuat Dejang merasa aneh karena ibunya bunuh diri tanpa sebab yang jelas. Tak lama setelahnya tiba-tiba polisi datang, karena sebelumnya Jung telah memberitahu keberadaan Dejang pada polisi, hingga Dejang pun langsung kabur dari apartemen Jung itu. Lalu Dejang langsung mencari informasi mengenai kasus yang menimpanya di warnet dan mencari siapa orang yang telah memfitnahnya selama ini. Tiba-tiba Dejang menemukan sebuah video yang menjelaskan tentang kronologi kasusnya, yang menjelaskan banyak sekali kejanggalan dalam kasus pembunuhan serta pemerkosaan yang dilakukan Dejang, yang jadi perhatian seorang hacker. Hacker itu berhasil meretas server data di kota itu. Lalu dia menemukan sebuah video yang berbeda dari video yang digunakan jaksa sebagai bukti dari kasus pembunuhan yang dilakukan Dejang dan menyebarkannya di internet. Dalam video itu terlihat Dejang yang memasuki apartemen si wanita dalam waktu 3 menit saja. Dan beberapa jam setelahnya wanita itu masih berpesta di sebuah klub malam bersama seorang pria yang tidak pernah masuk dalam penyidikan dan diketahui wanita korban itu bernama Jisoo. Lalu Dejang berkomunikasi dengan seorang pria melalui akun gamenya, yang ternyata adalah teman game online-nya. Lalu pria itu meminta Dejang untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. Ternyata seorang pria yang menjadi teman game online-nya bernama Chan selama ini adalah seorang gadis cantik yang bernama Cindy. Cindy mengubah suaranya menjadi pria menggunakan aplikasi buatannya agar orang-orang tidak mengetahui identitas aslinya. Ternyata Cindy ini adalah seorang gamers, programmers, sekaligus hacker yang sangat handal. Lalu Cindy pun membawa Dejang ke rumahnya untuk makan siang bersama dan menyusun rencana untuk mencari tahu siapa orang yang telah memfitnahnya. Kemudian datanglah 3 orang pria yang merupakan teman-teman dan tim Dejang di dalam game. Karena baru kali ini mereka berkumpul di dunia nyata, dan mereka berkumpul untuk membantu Dejang menuntaskan kasusnya. Mereka bernama Pak Dae-kim yang seorang pekerja veteran, Jang Do yang seorang atlet, Benny yang seorang operator internet, dan ada 2 teman lainnya yang belum bisa berkumpul, karena kesibukan mereka sebagai reporter dan kameramen. Setelah itu, Cindy dengan komputer canggihnya mulai menyelidiki kasus yang menimpa Dejang, sedangkan Dejang dan Jang Do menyelidiki seorang pria berjas yang terlihat mencurigakan, dan mengikutinya, pria tersebut membawa sebuah peti alat musik ke dalam rumah. Hingga terlihatlah 2 orang petugas kebersihan yang membersihkan sofa dan lantai yang dipenuhi dengan darah dan memotretnya. Sementara itu, Jang Do berhasil mengikuti 2 orang yang membawa peti sebelumnya, dan mengarah pada sebuah gedung yang terdapat sistem keamanan yang begitu ketat. Mereka pun menyusun rencana untuk bisa menyusup. Jang Do bertugas memutuskan kabel jaringan pada gedung, sedangkan Pak Dae-kim dan Benny menyamar sebagai teknisi jaringan agar mereka bisa meretas secara langsung server yang ada di gedung itu. Setelah Cindy terhubung ke server, dia dapat terhubung ke CCTV di gedung itu. Dan aksi penyusupan yang mereka lakukan pun berjalan lancar.
Sementara Dejang menyelinap untuk menyelidiki apa saja isi dalam ruangan super ketat itu, hingga Dejang menemukan sebuah peti alat musik yang tadi siang sempat mereka lihat. Ternyata isinya mayat seorang artis yang sangat terkenal, dan sesaat kemudian beberapa orang yang masuk ke sana yang ternyata selama ini terdapat suatu organisasi yang bekerja untuk memalsukan pelaku pembunuhan, lalu menggantinya dengan orang yang tidak bersalah, sama seperti yang dialami Dejang. Dan ternyata bos dari organisasi tersebut adalah Yung sang pengecara, yang merupakan hacker yang psikopat, di mana dengan kepintaran dan kecanggihan fasilitas teknologi yang disewa oleh kliennya untuk memanipulasi suatu kejadian dengan memilih orang tidak bersalah sebagai korbannya. Di balik wajah bego yang dimilikinya untuk menutupi sisi psikopatnya, dan dalam ruangan rahasianya ini dia mencari target selanjutnya yang akan dijadikan korban seperti Dejang. Dejang dan teman-temannya mulai mencari tahu kasus berikutnya, dan mulai menyelidiki wanita yang akan menjadi target fitnah berikutnya, yaitu Miran, yang sidik jarinya terdapat pada bingkai foto milik si korban, yang telah dipasangi fotonya Miran oleh timnya si Jung. Dengan skill hacker yang dimiliki Cindy, mereka mampu menyadap ponsel milik Miran untuk mendapatkan informasi lebih detail, hingga Miran pun mendapatkan telepon dari seorang wanita yang suaranya mirip dengan suara wanita yang menghubungi Dejang waktu lalu. Mendengar suara wanita misterius itu, mereka pun melacak lokasinya, hingga ketika Dejang mengikuti wanita yang menyuruhnya mengantarkan ponsel ke apartemennya, tiba-tiba wanita itu pun dijemput oleh seorang yang sangat misterius. Hingga status buronan Dejang yang berada di keramaian jadi perhatian masyarakat membuat Dejang yang mengejar wanita itu diburu polisi. Sialnya mobil Dejang mogok di tengah jalan, dan dia terkepung oleh pasukan polisi. Tiba-tiba datang sebuah truk yang menabrak mobil polisi, yang ternyata orang dalam truk itu adalah Bulldog dan anak buahnya. Lalu mereka membawa Dejang ke sebuah gudang untuk disiksa. Beruntung Cindy memantau CCTV kota dan mengelabui polisi dan mengarahkan pasukan mereka untuk mengepung pasukan Bulldog menggunakan keahlian hackernya. Dalam situasi itu, Dejang berhasil kabur melalui pintu belakang. Hingga akhirnya Dejang dan Cindy bertemu di perjalanan dan mendeteksi adanya alat pelacak dalam kalung ibu Dejang, yang ternyata itu siasat Jung, hingga mereka pun sadar musuh mereka sesungguhnya. Bahkan Bulldog sekarang jadi utusan Jung yang sengaja membebaskannya dari penjara dengan teknologi dan menghack sistem penjara untuk membebaskan Bulldog. Sedangkan Dejang dan yang lain menyusun strategi dengan menggunakan drone buatan Benny yang mampu mendengarkan percakapan antara Jung dengan kliennya, hingga mereka bisa mengetahui adanya ruang rahasia dalam gedung itu. Dalam gedung itu terdapat teknologi canggih yang selama ini digunakan Jung untuk memanipulasi semua data untuk melancarkan aksinya. Mereka pun memodifikasi drone dan mobil bututnya dan mengganti mesinnya dengan mesin yang lebih canggih. Hingga mereka bisa menggagalkan aksi anggota Jung dan berhasil dilumpuhkannya. Tidak hanya itu, dengan meretas stasiun televisi, orang yang sebenarnya membunuh artis terkenal itu pun mereka perlihatkan di sana, hingga Miran bebas dari fitnah yang akan direncanakan Jung. Karena itu rencana Jung untuk memanipulasi kejadian pembunuhan kali ini harus gagal oleh tim Dejang yang membuat Jung kesal dan marah. Saat melampiaskan kemarahannya, Jung menyadari Dejang telah masuk ke gedungnya, hingga Jung pun berusaha masuk ke sana. Tapi sebelum itu Dejang berhasil menangkapnya, lalu membelainya hingga babak belur dalam ruangan itu. Hingga Dejang pun melihat video rekaman kejadian yang sebenarnya dari mulai dia difitnah, hingga video ibunya dibunuh oleh Jung. Dan semua video itu dijadikan barang bukti jika Jung dalang dari semuanya. Saat Dejang menyalin video itu dengan flash drive-nya, tiba-tiba Bulldog menelpon dan telah melumpuhkan teman-temannya Dejang, dan tak sempat menyalin video itu, lalu Dejang pergi meninggalkan Jung untuk menyelamatkan teman-temannya. Hingga akhirnya Dejang pun datang dan melumpuhkan Bulldog dan semua anak buahnya, pada waktu yang tepat saat-saat terakhir sebelum mereka ditembak, dan mereka pun berhasil kabur dari Bulldog.
Setelah itu, Yung berhasil memanipulasi berita dengan menampilkan tindakan penculikan yang dilakukan Dejang dan teman-temannya. Mereka difitnah sebagai kelompok psikopat dan kini menjadi buronan polisi. Hingga kejar-kejaran mereka mengakibatkan kekacauan di jalan raya yang melibatkan tim Dejang, polisi, dan kelompok Bulldog. Hingga Dejang berhasil kabur dari kejaran mereka untuk sementara, dan Cindy kembali melancarkan rencana untuk meretas stasiun televisi dan membongkar semua kejahatan Jung. Dengan menancapkan hardware hackingnya di sana dan langsung kabur. Dan melanjutkan skenario yang telah mereka rencanakan dengan matang, Dejang pun terus menghadapi Bulldog dan membuatnya kecelakaan mobil dan segera menyerahkan dirinya pada polisi setelah semua temannya tertangkap. Melihat Jung dan timnya tertangkap dan tak bisa apa-apa lagi, psikopat Jung sangat senang karena rencananya memfitnah Dejang dan timnya berhasil dan kegirangan karenanya. Tapi tiba-tiba dia teringat bahwa flash drive Dejang yang masih menancap di port USB komputer miliknya, ternyata flash drive itu masih terhubung pada Cindy yang dapat menguasai komputer itu. Dan dua orang teman gamers yaitu reporter dan kameramen yang selama ini mencari data pun muncul dan menyiarkan fakta yang sebenarnya saat terhubung ke stasiun televisi mereka. Dari siaran itu mereka sebarkan video bukti organisasi psikopat Jung pada masyarakat dan kepolisian. Dengan kejadian itu, status Daejang sebagai buronan pun telah dicabut, dan perjuangan mereka pun selesai dan berhasil. Dan di akhir film diceritakan semua kembali normal dan semua orang bahagia, di mana Dejang dan teman-teman gamenya pun berkumpul melanjutkan hidup mereka dengan bahagia, kecuali Jung dan Bulldog yang jadi sahabat olahraga dalam penjara. Dan menjadi sahabat sejati yang akur dalam sisa hidup mereka. Dan inilah akhir dari cerita film Fabricated City. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!